Hai Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita jumpa kembali pada hari ini. Ini adalah hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020. Tentunya kami sungguh sangat senang bisa ketemu lagi setelah 1 minggu Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian melakukan seluruh aktivitas dan kesibukan kita masing-masing. Saudara-saudara, apa kabar? Saya percaya bahwa ada banyak kesaksian yang luar biasa. Saya percaya juga saudara-saudara sudah berkumpul dan kita akan kembali mengikuti kebaktian kita bersama-sama. Bagi saudara dan Bapak dan Ibu yang kebetulan ini baru pertama kali ketemu dan baru pertama kali datang dan melihat dan mengikuti kebaktian kami, saya ucapkan selamat datang dan tentu saja kami gembira menyambut Anda sekalian untuk bersama-sama dengan kami dalam kebaktian yang saat ini kita bisa lakukan bersama-sama. Saya tidak tahu seberapa jauh Bapak dan Ibu dari saya, tetapi saya percaya ada kedekatan karena Roh Kudus mengikat kita. Betul ya saudara-saudara ya? Nanti tentu saja kita akan menyanyikan, memuji Tuhan bersama-sama. Dan teman-teman dari worship dari JCA atau Jakarta Central Assembly Worship akan mengajak kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, ada sesuatu yang istimewa pagi hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Reverend Kit Sorbo. Reverend Kit Sorbo, meskipun dia sekarang sedang berada di Amerika, di Springfield, Missouri, saudara-saudara, tetapi dia adalah orang yang sudah melayani di Indonesia begitu lama, bertahun-tahun, saudara-saudara. Sehingga tentu saja banyak teman di sini. Sementara sebagian dari kita yang mengenal dia juga kangen untuk ketemu dengan dia, mendengarkan kembali khotbah dari dia. Pastinya dia juga sedang memikirkan bagaimana bisa melayani bersama-sama kembali, saudara-saudara. Saya percaya Roh Kudus telah membawa sesuatu pesan khusus yang kita akan sama-sama dengarkan dan akan kita gali bersama-sama, dan beliau akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, saudara-saudara. Mari, saya tentu saja tidak akan menunggu waktu lebih lama lagi. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian mempersiapkan keberadaan kita, membuka hati kita, membuka pikiran kita, dan kita akan mempersiapkan atau kita akan mengikuti kebaktian kita bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, saudara, kita membuka kebaktian kita hari ini di dalam doa bersama-sama. Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, sementara kami kembali berkumpul, keluarga lepas keluarga dari tempat kami masing-masing, kami bersyukur Tuhan kalau kami masih bisa mengikuti kebaktian pada hari ini. Kami rindu mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu yang kudus. Kami juga rindu Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang akan menolong kebaktian ini, Engkau sendiri yang akan memimpin kebaktian ini dengan Roh Kudus, dan kami percaya ada berkat yang kami akan terima di akhir kebaktian ini, dan dengan demikian kami akan lebih dekat lagi kepadamu. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan menyerahkan kebaktian ini di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Impossible through you, blind eyes are open, strong heart are broken, I'm living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down that you'll never be with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause just you give me strength. Nothing is impossible through you, blind eyes are open,
I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe it. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, stronghold are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe in you. I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. dahsyat dalam segala
Salam saudara, saya bertemu saudara melalui internet, melalui hubungan daring. Saya berada di rumah saya, dan saya kirim salam dari diri saya dan keluarga saya kepada saudara. Saya sebenarnya jauh lebih senang bisa bertemu langsung dengan saudara, tetapi rupanya tidak bisa. Ya. Hari ini kita sedang berada di bawah pengaruh sesuatu pengalaman sejarah yang memang luar biasa dan cukup berbeda dengan apa yang pernah kita alami sepanjang kita ini masih hidup. Dan banyak hal-hal seperti ini membuat kita rasa ragu. Membuat kita rasa bertanya, apakah memang Tuhan tahu urusannya? Baru-baru saya bicara dengan seorang kawan yang sebenarnya cinta Tuhan, tetapi karena tekanan dan karena satu dan lain hal berkata kepada saya, wah, apakah Tuhan mengerti urusannya hari ini? Saudara, saya mau yakinkan saudara, Tuhan mengerti. Ada hal-hal yang begitu penting yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Dan saya mau berbicara kepada saudara dengan tema kita tahu. Karena ada banyak hal dalam dunia ini yang kita tahu. Saya akan mengambil kata-kata kita tahu dari berbagai tempat di dalam firman Tuhan Perjanjian Baru. Tapi saya akan mulai dengan hanya mengangkat 3 kalimat dari Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang. Kita tahu sekarang. Kita tahu beberapa banyak hal. Jadi saudara, kebenaran-kebenaran ini saya harap akan betul-betul menjadi kekuatan bagi saudara. Jadi marilah kita melihat beberapa hal. Nah, sebelum saya lanjut, saya harus katakan ada jauh lebih banyak perkara di dalam dunia ini, di dalam firman Tuhan yang kita tahu, tapi saya hanya bisa pilih 3 hari ini. Pertama-tama yang kita tahu, saudara, kita tahu bahwa Allah mengasihi kita. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Hal pertama yang kita tahu, saudaraku, adalah bahwa Allah mengasihi kita. Allah mengasihi kita, dan mungkin kita bisa bertanya, bagaimana saya mengetahui bahwa Allah mengasihi saya? Well, dari ayat yang baru kita baca, 1 Yohanes pasal 3 ayat 16, kita tahu bahwa Allah mengasihi kita karena Ia telah menyatakan hal itu kepada kita. Saya tidak tahu waktu saudara berpacaran, saudara mungkin agak ragu untuk akhirnya bisa mengungkapkan kata-kata yang sulit itu, I love you, atau aku sayang kamu, atau bagaimana. Nah saudara, Allah tidak ragu. Tetapi Allah langsung di dalam firman Allah yang baru kita baca ini, mengatakan kepada kita bahwa Ia mengasihi kita. Ia mengasihi kita, dan itu sudah sangat jelas. Sebenarnya firman Tuhan penuh dengan pernyataan-pernyataan. Coba kita melihat dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Firman Allah di situ mengatakan, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dengan kasih yang kekal. Saya loncat lagi, satu lagi dalam Mazmur 103 ayat yang ke-11. Ini ayat yang luar biasa hebat. Setingginya langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Saudaraku, saya ingin bertanya kepada saudara, berapa tingginya langit dari bumi? Memang dalam masa itu, pada zaman itu mereka tidak punya alat ukur seperti kita, tapi sekarang kita punya alat ukur. Dan langit itu di mana, saudara? Apa batas bintang-bintang? Di mana bintang itu? Kalau saudara di dalam kita punya galaksi sendiri, itu ratusan juta tahun cahaya jaraknya, saudara. Wow, luar biasa. Begitu besar kasih Allah, begitu nyata kasih Allah bagi kita. Dan Allah mengatakan, Aku cinta kamu. I love you with an everlasting love. Aku cinta kamu as high as the heavens are from the earth. Demikian juga setinggi langit dari bumi, aku mengasihi kamu. Nah, saudara, menyatakan cinta itu satu hal.
Tetapi membuktikan cinta itu lain hal. Saya kurang tahu saudara yang bersuami istri pernah ada sedikit cekcok di rumah, dan setelah marah-marah yang satu katakan kepada yang lain, ya aku cinta kamu, aku cinta kamu. Lalu yang lainnya mungkin karena sudah dikecewakan berulang-ulang kali mengatakan, oh ya, kalau memang kamu cinta saya, buktikan dalam perbuatanmu. Dan saudara, kita bisa mengatakan bahwa Allah telah membuktikan dengan luar biasa. Dalam Yohanes pasal yang 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 10, firman Allah berbunyi seperti ini. Dan inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Ya, jangan pikir bahwa hubungan kasih ini mulai dengan manusia. Tidak. Hubungan kasih ini mulai dengan Allah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamai untuk dosa-dosa kita. Saudara, Allah membuktikan bahwa Dia mengasihi kita bukan dengan hanya pakai kata-kata. If you love me, show me you love me. Ia menyatakan dengan bukti memberikan anaknya yang tunggal. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 adalah ayat yang semua kita telah hafal. Saya membuatnya bagi saudara dalam bahasa yang sedikit berbeda. Karena Allah sangat mengasihi dunia ini, Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saking besar, mungkin orang akan katakan di bahasa sehari, saking besar. Begitu besar. Sehingga Allah membuktikan kasih. Saudara, saya mau beritahu saudara, Allah mengasihi saudara. Bukan hanya Allah memberitahu, menyatakan bahwa Dia mengasihi saudara. Ia membuktikan bahwa Ia mengasihi saudara. Terimalah saudara. Yakinlah saudara. Kalau saudara merasa tertekan, kalau saudara merasa teman-teman telah meninggalkan, saya berani yakin di atas otoritas bukan otoritas saya, tetapi otoritas dari firman Allah sendiri. Allah mengasihi saudara. Hal yang kedua yang kita tahu adalah bahwa Allah menjawab doa-doa kita. Saudara, karena hubungan keluarga kita dengan Allah, kita tahu bahwa Allah menjawab. Nah, ada ayat yang saya cantumkan di sini dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 13. Firman Allah mengatakan begini. Supaya kamu percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, saudara, saya mau coba menjelaskan seperti ini. Kita punya semacam pemikiran logis. Kenapa saya bisa yakin Allah mau menjawab doa saya? Nomor satu, karena saya punya hubungan dengan Dia. Hubungan apa? Seperti ayat yang baru saya baca dari 1 Yohanes 5 ayat 13. Ayat itu mengatakan bahwa kita tahu bahwa kita punya hidup kekal. Nah, apa itu hidup kekal? Hidup kekal itu bukan hidup selama-lamanya. Nah, memang semua manusia di atas muka bumi akan hidup kekal dalam pengertian itu. Maksudnya dalam pengertian akan hidup seterusnya. Setiap orang yang lahir akan hidup sampai kekal. Yang beda adalah kita mempunyai kehidupan yang bersama-sama dengan Allah. Mengenal dan bersekutu dengan Allah. Kita tidak hanya mengenal Allah, mengenal siapa itu Allah, mengenal keterangan mengenai Allah, tetapi kita betul-betul telah bertemu dengan Allah. Kita mempunyai hubungan erat dengan Allah. Saudara, Lukas pasal 2, saya tidak baca karena saya yakin semua saudara sudah tahu, ini yang disebut doa Bapa kami. Nah, doa Bapa kami itu apa? Doa Bapa kami adalah ajaran Yesus kepada murid-murid. Bagaimana kita harus berdoa kepada Bapa Yesus. Lalu Yesus menjawab seperti ini. Kalau kau berdoa, doa seperti ini. Sama-sama. Bapa kami yang ada di sorga. Setiap doa mulai dengan kita ingat kembali hubungan
saya dengan Dia yang ada di atas. Hubungan saya dengan Dia, jelas Dia adalah Tuhan. Jelas Dia adalah Tuhan. Jelas Dia adalah Raja segala raja. Tetapi doa yang saya naikkan kepada Bapa mulai dengan dasar hubungan. Saya punya hubungan Bapa. Karena doa saya itu didasarkan pada hubungan dengan Bapa, maka saya tahu Ia mendengar doa saya. Di dalam ayat yang berikut, 1 Yohanes 5 ayat 14, firman Allah yang hidup berbunyi seperti ini. Kita tahu bahwa Ia memperhatikan permintaan-permintaan kita, maka kita dapat yakin bahwa Ia akan mengabulkan. Dia mendengar, dan di sini dipakai istilah kita mempunyai keyakinan, atau dalam bahasa Inggris we have confidence. Ya, bahasa Indonesia keyakinan. Kita yakin, kita punya keyakinan. Nah, saudara, kalau saudara mendekat kepada orang tua, saudara tahu orang tua mengenal dan karena hubungan akan mengabulkan. Saya kira, kalaupun orang tua saudara, seorang pembesar, misalnya saudara punya orang tua adalah presiden negara, dan setiap kali saudara, kalau orang lain mau bertemu dengan presiden, ya jelas harus lewat segala macam protokol, harus bertemu, harus janjian jauh hari, harus pakai pakaian rapi. Memang saya tidak tahu kenal anak presiden, tetapi saya yakin kalau anak presiden, dia tidak perlu begitu. Karena hubungan, dia bisa langsung bertemu. Karena hubungan, dia bisa langsung datang dan minta kepada Bapa. Karena hubungan, mereka tahu orang tua mereka mendengar, dan mereka tahu orang tua mereka memperhatikan dan menaruh perhatian. They hear and they are interested and listening. Saudara, kita dapat mendekati Allah dengan doa berdasarkan hubungan kita. Lalu perkara yang ketiga yang menolong kita di sini adalah kalau kita mempunyai hubungan yang erat sebagai hubungan Bapa, nah saudara, itu hubungan dibuat oleh korban Yesus Kristus dalam hidup kita. Kalau kita mempunyai hubungan keluarga dengan Bapa, kita yakin Dia mendengar. Lalu lihat ayat berikut ini menarik sekali. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu. Saudaraku, hubungan kita dengan Bapa, hubungan anak dengan Bapa, membuat kita yakin bahwa Bapa mendengar dan memperhatikan, sehingga, dan saya suka terjemahan bahasa Indonesia, kita telah memperoleh. Saya bukan ahli bahasa Indonesia, tetapi saya cukup mengerti bahasa Indonesia sehingga saya berani mengatakan telah memperoleh, berarti bukan akan memperoleh, telah memperoleh. Kenapa? Karena kita telah minta sesuai dengan kehendak Bapa. Kita tahu karena hubungan kita dengan Bapa, Dia akan mengabulkan. Matius pasal 7 ayat yang ke-8 berkata seperti ini. Barang siapa yang minta akan menerima. Barang siapa yang mencari akan menemukan. Barang siapa yang ketuk pada pintu, pintu akan dibukakan padamu. Saudara, karena hubungan saudara dengan Tuhan, engkau bisa yakin Dia mendengar. Dan karena Dia mendengar, Ia akan menjawab. Kita tahu Dia mengasihi kita. Kita tahu Dia menjawab doa kita. Nomor 3, kita tahu bahwa Dia sedang bekerja. Nah, saya kembali sekarang kepada Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28, satu ayat yang saya kira semua saudara sebagai anak Tuhan pernah menghafal, ayat yang mungkin kita bisa menyebut bersama-sama, yang mengatakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, saya mau saudara tahu pertama-tama bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Atau mungkin kita bisa bertanya, di mana lingkup karya Allah? Saya sedang pikir-pikir, saya sedang pikir-pikir, mungkin misalnya Republik Indonesia, di mana lingkup kerja presiden atau menteri-menteri. Di mana lingkupnya? Well, jelas di dalam perbatasan kepulauan Indonesia, dan itu sudah dibahas jelas dengan negara tetangga batas kami di sini. Jadi saya negara Indonesia boleh bekerja, boleh berkarya sampai di sini, tapi di sana itu karyamu. Nah, saudara, untuk Allah perhatikan, tidak ada batas di mana Allah hanya boleh kerja di dalam batas seperti ini. Tidak. Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Di dalam rumah tangga, di dalam keuangan, di dalam kesehatan, di dalam pemerintah, di dalam dunia, di dalam rumah sakit, di dalam segala sesuatu yang menjadi perhatian kami. Tetapi perhatikan, Allah bekerja bukan hanya di dalam hal yang kita perhatikan. Allah bekerja di dalam 1001 perkara yang kita tidak memperhatikan, yang kita tidak mengetahui. Allah sedang bekerja di dalam segala sesuatu. Allah bekerja dalam hal-hal yang baik. Allah bekerja di dalam hal-hal yang buruk. Allah bekerja dalam hal-hal yang mengecewakan atau hal-hal yang mengangkat. Allah bekerja dalam hal-hal yang tragis. Allah bekerja dalam hal-hal yang penuh stres. Allah bekerja dalam hal-hal yang sulit. Allah bekerja dalam hal-hal yang senang. Saudaraku, Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Nah, saudara, jangan salah mengerti. Itu tidak berarti bahwa Allah mendatangkan hal yang buruk, bahwa Allah menyebabkan hal-hal yang tragis. Tidak. Itu hanya berkata, apapun yang terjadi dalam dunia yang penuh dosa ini, Allah sedang mengerjakan kebaikan. Allah sedang bekerja di dalamnya. God is working in everything. Bahasa asli di sini, kata bekerja adalah kata sunerge. Atau bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kita memakai istilah synergy. Synergy. Apa artinya synergy? Synergy berbicara mengenai satu kata, synergy, di mana beberapa unsur atau beberapa orang bekerja bersama-sama sehingga hasilnya lebih hebat daripada bila mana mereka hanya bekerja sendiri. Synergy. Allah bekerja sama di dalam segala sesuatu. Baik atau buruk, positif atau negatif, sukacita atau dukacita, di dalam segala sesuatu Allah bekerja. Dan saudara, saya berani menerapkan prinsip ini ke dalam situasi kita hari ini. Allah bekerja melalui penyakit. Saya tidak tahu. Penyakit itu tidak berasal dari Allah, tetapi Allah duduk di takhta, dan selama Ia belum kembali untuk merubah dunia ini, Ia masih mengizinkan penyakit dan dosa dan kejahatan berjalan. Tetapi saudara, Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Allah bekerja, saudara, di dalam segala sesuatu. Apa karyanya, saudara? Allah mengambil segala sesuatu, baik atau buruk, tragis atau hebat, suka atau duka. Allah mengambil segala sesuatu dan menghasilkan yang baik. Contoh yang sangat jelas adalah contoh Yusuf. Yusuf seorang anak emas dari bapaknya. Yusuf kurang pintar ngomong di hadapan kakak-kakak dan orang tuanya. Dan Yusuf, saudara tahu ceritanya. Yusuf dijual sebagai budak, hampir mati, akhirnya melayani di rumah orang kaya di Mesir. Tuduhan yang tidak benar dilemparkan kepada dia harus masuk penjara. Dan saya bisa membayangkan, saudara, di tengah-tengah penjara, apakah doa Yusuf kepada Bapa?
Bapa, masihkah Engkau ada di atas itu? Bapa, apakah Engkau sudah lupa saya? Apakah Engkau sudah lupa alamat saya? Bapa, nah. Dan kita tahu akhir cerita. Yusuf, walaupun melalui hal yang sangat-sangat buruk, Yusuf dapat kesempatan untuk menyelamatkan sebuah bangsa. Bangsanya sendiri. Kakak-kakaknya memaksudkan karya mereka, memaksudkan yang mereka lakukan untuk buruk. Tapi Allah maksudkan untuk kebaikan. Allah katakan bahwa, firman Allah mengatakan bahwa Allah mengerjakan, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hal yang berikut yang kita melihat di dalam ayat ini adalah Allah sedang bekerja bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, saudara, perlu saya catat bagi saudara bahwa frase ini dalam ayat ini berarti bahwa janji Roma pasal 8 ayat 28 diberikan secara utama bagi mereka yang telah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jangan salah mengerti, Allah mengasihi semua orang. Tetapi Allah karena kasih-Nya begitu besar, telah menyediakan jalan keselamatan. Dan jalan keselamatan itu adalah melalui Yesus Kristus. Dan maaf, hanya Yesus saja. Jalan keselamatan itu adalah jalan yang harus kita terima. Bukan kita bisa melakukan sesuatu untuk layak menerima, tidak. Tetapi Allah mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dipanggilnya. Hal ketiga dalam pengertian ini adalah bahwa Allah bekerja untuk mendatangkan maksudnya. Kita lihat kembali lagi di sini, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan rencana Allah. Ada satu ayat yang saya mau baca di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang 10. Ayat ini menarik sekali, mengatakan karena kita ini buatan Allah, ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Apa itu pekerjaan baik? Nah, perhatikan. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelumnya. Apa dia maksudkan di sini? Sebelumnya apa? Sebelum saya lahir, jelas. Sebelum orang tua saya ada, jelas. Sebelum dunia ini ada, jelas. Sebelum dunia diciptakan, Allah telah mempunyai rencana untuk hidup saya. Allah telah mempunyai rencana untuk hidup saya, dan rencananya adalah supaya saya dapat mengerjakan karya-karya yang Allah maksudkan, yang Allah rencanakan buat saya. Oh saudara, ketahuilah Allah bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil bagi Dia, supaya mereka dapat mengabulkan rencana Allah dalam hidup mereka. Wow. Apapun status hidup, apapun keadaan hidup saudara, ada rencana Allah bagi hidupmu. Ada. Dan Allah sedang bekerja untuk mencetuskan, untuk mewujudkan, supaya rencana besar Allah dalam hidupmu bisa muncul. God has a plan for your life. And He is working. He is working to bring it to pass. Waduh, saudaraku. Di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini, sebenarnya kebetulan masa ini adalah masa pandemi. Tapi lain waktu, tantangan tidak beda jauh. Semua kita punya tantangan, kapanpun. Tapi hari ini saya berikan kepada saudara 3 kunci. 3 kunci keberhasilan, 3 kunci untuk membuka rahasia hidup di dalam Tuhan Yesus. 3 kunci untuk
untuk saudara bisa tidak hanya hidup biasa-biasa, untuk saudara tidak sekedar cari nafkah setiap hari, tetapi supaya saudara betul-betul dapat mencapai suatu rencana mulia yang Allah telah rencanakan bagi saudara. Allah mengasihi saudara. Ia menyatakan dan Ia membuktikan. Yang kedua, Allah mengabulkan doa-doa saudara. Apa dasarnya? Dasar Allah mengabulkan doa saudara adalah berdasarkan hubungan kita. Karena kita berada di dalam Yesus Kristus. Karena kita mempunyai hidup, bukan hanya hidup selama-lamanya, tetapi hidup bersama Allah untuk selama-lamanya. Karena kita mempunyai itu, maka Allah sebagai orang tua mendengar, bukan hanya mendengar nada suara, bukan hanya mendengar bunyi suara saudara, tetapi Allah juga memperhatikan. He pays attention. He hears and He listens. Ia mendengar dan Dia memperhatikan. Allah mendengar. Dan ayat yang kita baca tadi dalam 1 Yohanes mengatakan bahwa kita telah memperoleh. Allah mengasihi kita. Allah menjawab doa kita. Dan Allah sedang bekerja. Allah sedang bekerja. Dalam segala hal, dalam hidup saudara, untuk mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Saudara, kalau saudara belum kenal Tuhan, atau saudara mungkin pernah kenal Tuhan tapi sudah jauh dari Dia, oh saudara, peganglah dengan kuat. Ambillah janji ini yang Allah mengatakan bahwa Allah sedang mengerjakan kebaikan bagi mereka yang dipanggil olehnya kepadanya. Hari ini kita mempunyai keyakinan yang luar biasa. Keyakinan yang mengatakan apapun yang terjadi di keliling saya, kalaupun pengalaman saya seperti Yusuf, terpencil, terisolir, terlupakan. Si iblis maksudkan untuk kejahatan, tapi Allah mempunyai maksud yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan, saya tidak tahu apa yang sedang dialami teman-teman, saudara-saudari, Bapak Ibu yang sedang mendengar firman Allah hari ini. Saudara, ini firman Allah yang kuat, bukan karena saya yang menyampaikan. Tapi ini firman Allah yang kuat karena diangkat langsung dari firman Allah. Engkau sendiri yang berbicara. Oh Tuhan, bila mana ada saudara-saudari kami yang sedang mengalami tekanan, stres, mungkin kehilangan nafkah, mungkin ekonomi berat, mungkin ada masalah di rumah tangga, mungkin mereka merasa terisolir di rumah sendiri. Biar kunci-kunci ini bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Bahwa Allah mengasihi kami. Bahwa Allah mendengar, memperhatikan, dan mengabulkan doa kami. Dan bahwa Allah sedang mengerjakan kebaikan dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan hidup saya satu kali lagi kepada Engkau. Biar Engkau saja yang menjadi anutan saya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara. Semoga firman ini bisa menjadi kekuatan. Allah mengasihi, Allah menjawab doa, dan Allah bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan berkati. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang
Bagaimana Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian? Firman Tuhannya luar biasa. Siapa yang tidak diberkati? Saya percaya saudara dan saya semuanya kita diberkati. Apalagi tadi waktu ada penekanan tertentu kita bisa merasakan betapa Tuhan memiliki kuasa dan ingin memberkati saudara-saudara. Lalu Reverend Kit Sorbo mengatakan, wow. Lalu katanya, waduh. Kita bisa rasakan ya, betapa memang luar biasa. Terima kasih Pak Kit. Terima kasih untuk kepekaan hati dan juga Roh Kudus yang telah memimpin Pak Kit Sorbo. Kita benar-benar diberkati pada kesempatan saat ini. Kita pasti akan berdoa agar Pak Kit Sorbo benar-benar lebih diberkati bersama dengan keluarga, dan pelayanannya juga masih akan luar biasa lagi. Kami tunggu kedatangannya di Indonesia Pak Kit ya, pada waktu kita nanti sudah bisa ketemu lagi. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita tentunya tidak akan berhenti di sini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita akan mengembalikan, menyisihkan dari berkat yang Tuhan telah berikan untuk Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, dan juga saya sendiri, saudara-saudara. Kita akan berikan dengan hati yang bersuka cita, sebagaimana kita memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan bernyanyi dan bersorak-sorai seperti tadi. Kali ini juga kita akan bernyanyi dan bersorak-sorai dengan memberikan persembahan, persepuluhan, dan juga dana-dana misi yang akan dikelola oleh gereja ini untuk banyak pelayanan yang memang ada, dan tentu saja kami mengundang saudara-saudara juga ikut aktif di dalam pelayanan-pelayanan kami. Ada nomor rekening yang akan diberikan di sana, ada juga QRIS ya saudara-saudara, saudara bisa memberikan secara virtual, dan mari kita berdoa supaya setiap berkat yang saudara telah sampaikan dan saudara percayakan untuk kami mengelolanya dan mengelola untuk memberikan kelebaran kerajaan sorga, kita akan lakukan bersama-sama saudara-saudara. Dan saya percaya pada waktu kita memberi dengan sukacita, Tuhan akan mengembalikan lipat kali ganda dengan berkat-berkat yang telah tertentu. Mari kita akan kembali berdoa untuk persembahan, persepuluhan, dan juga dana-dana misi dari saudara-saudara dan Bapak Ibu sekalian. Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih. Kami telah memuji membesarkan nama-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Sekarang tiba saatnya kami akan juga memuji membesarkan nama-Mu dengan persembahan, persepuluhan, dana-dana misi, dan juga donasi-donasi yang kami ingin kembalikan kepadamu dengan hati yang bersuka cita. Tuhan berkatilah agar persembahan, persepuluhan, dan dana-dana misi ini dapat terus dipakai untuk kelebaran kerajaan Tuhan. Kami juga berdoa kepada Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, tangan-tangan yang telah memberi tentu Tuhan tahu, dan Tuhan pasti tidak akan pernah berhutang, dan Tuhan akan memberkati setiap orang yang telah memberikan lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, kami serahkan ini semua dengan rasa syukur kami. Haleluya, amin.
You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, akhirnya kita tiba pada penghujung dari kebaktian kita di hari Minggu 26 Juli 2020 ini. Saya sungguh mengucapkan terima kasih mewakili seluruh jemaat dan pastoral staff dan semua kami yang melayani untuk Reverend Kit Sorbo. Pak Kit Sorbo, terima kasih ya. Juga teman-teman dari JCA Worship, terima kasih untuk pelayanannya. Dan semua Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian yang telah mengikuti kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga saat ini, sampai saat ini, kami berdoa agar hari ini adalah hari yang terus akan menjadi hari yang menyenangkan. Kita akan akhiri dengan berdoa bersama-sama memberkati Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, supaya bukan saja hari ini, tetapi hari-hari yang akan datang, berkat dan penyertaan Tuhan juga akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang dalam sorga, Yesus Kristus, Roh Kudus, terima kasih untuk kebaktian pada hari ini. Kami telah merasakan benar-benar berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami telah dapat memuji, membesarkan nama-Mu. Kami bahkan telah mendengarkan firman-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau sendiri yang telah melayani kami pada hari ini. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami ingin agar Engkau menyertai kami, Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian yang mengikuti kebaktian hari ini, dan Engkau terus akan memberkati mereka dengan semua yang mereka lakukan, pekerjaan-pekerjaan mereka, kegiatan-kegiatan mereka, saat-saat mereka belajar, saat-saat mereka melayani Tuhan Yesus, hari lepas hari. Kiranya mereka senantiasa akan berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau menggandeng tangan kami semua di tempat ini. Terimalah berkat yang daripada Tuhan, Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihat yang telah kita terima dari Tuhan Roh Kudus juga. Sehati sepikir kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sekaliannya dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.